Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin wa man wala. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Nah, Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan terjadinya terlaksananya pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kesempatan yang kita miliki dimanapun juga kita berada, kita bisa gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sosok yang paling besar jasanya dalam menyampaikan, menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia, sehingga banyak yang meyakini kebenarannya dan siap untuk berkorban apa saja untuk mempertahankan keyakinan. Dalam ini kita mendapatkan kabar saudara-saudara kita, saudari kita terutama di negara bagian di India yang dipaksa oleh kekuasaan untuk melepaskan identitas yang bangsa. Kita bersyukur di Indonesia, tapi kita tentu juga punya ujian dengan cara yang berbeda. Intinya dimanapun kita berada akan ada ujian, sehingga akan terlihatlah melalui ujian tersebut siapa yang benar-benar keimanannya yang akan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan keimanannya. Baik, ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan hari ini, marilah kita dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kajian kita dengan basmalah dan doa bersama. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahim. Baik, ibu-ibu sekalian, kita yang ke-18 hari ini sudah sampai pada bagian latihan. Sudah sampai pada latihan. Latihan salah satu tujuannya adalah untuk memperkuat, memantapkan kemampuan pengetahuan yang sudah kita miliki berdasarkan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Dan khususnya terutama lagi pelajaran yang ke-18 ini. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, mari kita lihat ya bersama-sama. Ini untuk mengupgrade, merefresh, dan untuk menguatkan lagi pemahaman. Kita coba melihat pemahaman kita terkait dengan mufrodat dengan cara menyebutkan lawan kata. Nah, menyebutkan lawan kata, tentu untuk bisa menyebutkan lawan kata yang cocok, maka kita perlu tahu terlebih dahulu makna kata yang sebelah kanan, sehingga kita tahu mana lawan kata atau antonim ya dari kata tersebut, dari kata-kata yang ada di sebelah kiri. Ya, di sebelah kanan yang pertama kita punya ada kata apa di situ? Ada kata yadkhulu. Ya. Ada kata yadkhulu. Tinggal dilirik nanti sebelah kiri ini mana nih pasang lawan kata yang cocok.
Kemudian yang kedua kita punya kata apa, ibu-ibu sekalian? Fasikun. Fasik, ya. Fasikun. Fasik ini adalah bagian dari kata yang kita kaji di kesempatan terakhir kemarin, ya, pada pertemuan kita pada sesi sebelumnya. Kemudian berikutnya ada kata apa? Ada Khair. kata khair. Nah, ingat ya, ada kata khair ini kata yang istimewa. Ya, positifnya, komparatifnya, superlatifnya, bahkan infinitifnya itu ungkapannya sama, ya. Ungkapannya sama. Ya, diingat-ingat ungkapannya sama artinya dalam bahasa Arab khair, tapi dalam bahasa Indonesia kita untuk Khair. pemaknaannya bisa beberapa makna. Mudah-mudahan teringat kembali. Atau bukan teringat, memang tidak terlupakan. Yang berikutnya adalah ada kata yanha. Ya, kata yanha ini menjadi bagian dari kata penting. Mengapa? Karena ini adalah merupakan kata yang menjadi bagian dari judul pelajaran kita. Ya, yanha. Ya. Kemudian berikutnya yuhyi. Kata berikutnya adalah yuhyi. Yuhyi. Nah, sekarang baru kita coba lihat di sebelah kirinya, ibu-ibu sekalian, pilihan-pilihan katanya apa saja. Yang pertama ada ya'muru. Kemudian di bawahnya ada kata Solih. solih. Oke, tinggal dirasa-rasa, diingat ya, yang cocok ya mana ya dari kata-kata tadi untuk berlawan katanya. Kemudian berikutnya Yumit. ada kata yumit. Yumit. Kata berikutnya ada kata yumit. Nah, berikutnya ada kata apa? Yahruju. Ya, yahruju. Berikutnya ada kata Ya'rifu. Ya'rifu. ya, kata ya'rifu. Kemudian terakhir ada kata Syarru. Syarru. iya. Iya. Nah, silakan dicoba pasangkan. Ini Bu Mute, Bu Dian boleh bergantian. Ya, boleh bergantian. Ini ada 5 di sebelah kanan. Nah, nanti yang bagian terakhir nanti kalau Bu Yuni bisa, atau kalau ada yang lain yang bisa bergabung. Saya dulu, Pak Guru. Silakan Bu Dian, silakan. Yang pertama. Yadhulu yahruju. Baik, kita pasangkan. Lalu berikutnya Bu Muti. Fasikun. Fasik. Solih. Iya, baik. Kita pasangkan. Berikutnya kemudian. Khair. Syarru. Iya, baik. Kembali lagi Bu Muti. Yanha. Ya'muru. Iya, baik. Nah, bagaimana? Nah, terakhir ini. Silahkan. Ya, karena yang lain belum bisa, silakan. Bu Mute, Bu Dian, silakan apa? Yuhyi. Yuhyi itu yumit. Yumit. Iya, sama ya idenya. Oke, baik. Nah, silakan ya. Itu ya dahulu. Sekarang bergantian coba sekalian. Bergantian, apa maknanya sebelah kanan, berarti bisa juga ditebak maknanya sebelah kiri. Silakan Bu Mute. Ya, hulu itu masuk. Ruju keluar. Iya, bagus. Berikutnya, Bu Dian. Fasik. Fasik itu ingkar. Iya. Solih itu baik. Iya, oke, bagus. Bisa berikutnya. Khairun itu baik. Khairun. Syarru itu dosa atau perbuatan buruk.
Wah, jauh banget Gimana, itu. Pak? Jauh banget ya. Ya perbuatan buruk, iya. Ya itu biar jadi itu, biar apa namanya, biar jadi berantonim ya. Syar itu memang punya banyak makna ya. Nah, tapi yang syar Kejahatan. yang menjadi lawan atau oposisi makna dari kata khair di sini apa? Khair berarti Kejahatan. kan baik, baik Iya, berarti buruk, buruk. iya, bagus. Yanha, ini tadi Nah, berikutnya, Bu Dian. Yanha itu mengingkari atau sedangkan ya'muru itu perintah. Yanha itu menghindari atau mengharamkan atau mencegah. Begitu Pak Guru. Ya'muru perintah. Ya'muru apa? Perintah. Ya'muru perintah. Oke, bagus. Sehingga Yanha mengingkari. oke, Atau coba dilihat Bu. Coba dilihat itu bentuk berapa kira-kira? bentuk dua. Iya. Jadi maknanya bagaimana? Mengingkari. Mengingkari. Nah, coba itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, coba. Menghindari yang ya'muru anil yanha menghindari yang yanha itu oh iya ini yanha menghindari. Amar masih ingat amar, Bu? Amar perintah Pak Guru. Iya. Kalau ya'muru berarti apa? Diperintahkan. Dari mana di-nya? Memerintahkan. Dari mana mekannya? Au itu dia perintahkan. Ya. Dari mana ada kannya? Dia ini mudori Pak Guru. Ya, kannya dari mana ada kannya segala? Ya muru anil fakta. Ini perintah. Ya muru perintah atau suruhan. Sedangkan yanha. Bentuk berapa, Bu? Bentuk dua Pak Guru. Ya, coba dimanfaatkan pengetahuan Ibu terkait dengan bentuk dua. Senantiasa perintah. Nah, coba pakai bahasa Indonesia ya, Bu. Subjek, predikat, begitu. Dia mengharamkan, mengingkari atau Jangan terlalu jauh loncatannya, Bu. Kan tadi Ibu sudah punya itu ya'muru apa gitu tuh. Terus tinggal ditambahkan dengan pemahaman bentuk dan itu. ya'muru perintah. Jadi dia senantiasa biasa melakukan apa yang diperintahkan. Terlalu jauh, Bu, loncatannya. Coba Terlalu jauh. Biasa dan itunya makna bentuk duanya tidak usah dimunculkan dulu. Subjek predikat saja. Terus dia perintahkan. Ya,
Kannya dari mana? Oh iya. Dia perintah. Ada bahasa Indonesia begitu, dia perintah. Nggak enak juga Pak Guru, makanya Ya saya. bikin enak, Bu. Pakai yang biasa aja. Dia perintah. Dia biasa perintah. Coba pakai ini ya. Pakai sinonimnya kalau itu nggak enak, coba. Dia menyuruh. Dia menyuruh Pak Guru. Nah, Dia ya bagus, kan enak begitu. Ya'muru, apa jadinya? Dia merintah. Kan tadi udah bagus tadi. Dia menyuruh, kok kembali lagi ke Dia situ. menyuruh, iya. Dia Iya. menyuruh. Tuh. Ya'muru apa? Dia merintah. Dia menyuruh. Iya. Terus berarti yanha? Dia melarang. Nah, begitu kan enak. Ini udah sudah mulai lebih lentur nih. Bu Tian udah biasa lebih lentur. Oke, berikutnya yang terakhir berarti Bu Mute ya. Yumit itu menghidupkan, lawannya yuhyi itu menghidupkan, yumit itu mematikan. Iya, bagus. Baik. Coba dilengkapi dengan pemahaman tentang domirnya. Baik. Yuhyi, ia menghidupkan, ia maha menghidupkan. Yumit, ia maha mematikan. Iya, bagus. Pak Guru, maaf saya keluar ada ojek. Ya, baik. Silakan. Nah, baik. Itu dia, ibu-ibu sekalian. Kita sudah mengulang ya. Memahami kembali beberapa kata yang sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya kita masih dalam suasana latihan. Kita coba untuk mengerjakan latihan yang tantangannya lebih besar lagi ini, karena kalimat yang akan kita pahami, kalimat yang akan kita kaji lebih panjang. Lebih panjang. Oke, cocok tadi, pasangan cocok. Nah, sekarang bagaimana caranya memilih kata yang tepat? Ini memberikan isyarat kepada kita, ya, memberi isyarat kepada kita bahwa pemahaman itu pertama memang tingkatannya bisa kita pahami dari arti sebuah kata secara mandiri. Tetapi ya, itu saja tidak lengkap karena ada peranan konteks, ya, ada peranan konteks yang akan menentukan lebih lanjut apa makna yang cocok dari suatu kata. Konteks ini apa bahasa sederhananya? Ya kita lihat temennya gitu ya, kita lihat depan belakangnya, ya, situasinya. Bahwa oh ini kalau digandengkan dengan ini, disandingkan dengan ini, maknanya bisa lebih cocok ini. Gitu ya. Ini dia kata-kata yang perlu dipilih. Apa pilihan kita yang pertama ini adalah melatih kepekaan kita untuk memahami makna kata yang lebih tepat berdasarkan bentuknya. Karena kelima pilihan kata untuk 4 nomor yang ada ini berasal dari 3 huruf yang sama gitu. Jadi ini kita perlu lebih berhati-hati
Kalau ini bentuk ini berarti maknanya seperti ini. Kalau ini bentuk ini berarti makna yang cocok seperti ini, seperti ini. Ya, kita coba dulu ya. Kita coba dulu ya ibu-ibu sekalian. Kita baca terlebih dahulu. Pilihannya ada dalam kotak. Arafah, Arafah, Ya. ma'ruf, 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 ta'aruf, arafah, ta'arufah, ma'rifat, ma'rifat, ma'rifah. ma'rufah, Iya. ma'rufah. Gitu. Terus nomor 1 apa kalimat yang akan dilengkapi dengan pilihan-pilihan. Salah satu dari pilihan tersebut silakan dibaca. Yajibu alal Alal muslimin. titik Allah Ya. Allah Ta'ala. Iya. Allahi Oke. Nomor ta'ala. 2. arafna anna Arafna Ba'da Baghdad Madinah Madinah. fil Ya. alam. Jadi fil alam. Oke. Bagus. Berikutnya. Man tafsahu Titik-titik. faqad arafa Nafsahu rabbahu. faqad arafa rabbahu. Oke, bagus. Berikutnya. Titik Fil atulabu yaumil fil awal yaumil min awal dirasatihim. dirosatihim. Ya, baik. Ya, silahkan ya, silahkan. Gitu. Silahkan dipasangkan mana yang cocok, ya, mana yang cocok. Makrifat. Bagaimana setelah dicari pasangan yang paling cocok untuk melengkapi titik-titik pada setiap nomor, kita mulai dari nomor 1 ini, dari Bu Ros ya. Dari Bu Ros. Iya, Pak Guru. Saya ya, Pak Guru. Ya, silakan. Yajibu alal muslimina ma'rifatillah ta'ala. Iya, baik. Berikutnya silakan Bu Dian. Arafna anna ba'da Madinah mu'rafah fil alam. Coba dibaca lebih itu Bu, lebih teliti lagi Bu, karena ini ada apa namanya? Apakah Ibu baca kata yang ini, apa yang itu, karena ada yang ketukar mungkin bacanya. Coba diulang Bu. Kurang jelas. Arafna anna ba'da madi nat badanat ma'rufah fil alam. Iya, baik. Coba kata setelah Anna dibaca Bu. Ana ba'da. Dalnya nggak ada, ini Baghdad ya, Pak Guru. Nah, baik. Setelah huruf ba itu ada huruf apa Bu? Rin. Iya, Baghdad. dibacanya gimana? Baghdad. Iya, baik. Coba mohon bersedia dari awal. Arafna anna Baghdad Madinah ma'rufah fil alam. Iya, baik. Berikutnya silakan Bu Mute nomor 3. Man titik-titik tafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa Pak. Terus lengkapnya Man bagaimana? arafa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Iya, oke, bagus. Berikutnya yang terakhir. Silakan Bu Yuni.
Ya, saya coba ya Pak Guru. Ya, silakan. Makrifah tullabu fi yaumil awal min dirosatihim. Iya, bagus ini. Selera Bu Ros dan Bu Yuni sama. Tapi insya Allah karena Bu Yuni dengan Bu Ros berteman, insya Allah tidak akan terjadi perselisihan sampai golongan. Nah, Aduh, maaf. Rebutan. nah, Saya baru tinggal ya, karena Sama, Bu. pilihan Bu Ros untuk nomor 1 Dipilih Bu Yuni. dan pilihan Bu Yuni untuk nomor 4. Iya. Maaf, Baik. Bu Ros, menyimak. Nah, kita coba ini dulu ya. Kita coba dengarkan isi hati Bu Yuni dulu ya. Ibu-ibu yang lain. Iya, Mengapa Pak Guru. pilihannya jatuh kepada ma'rifah ini? Untung tadi belum diresmikan. Kalau udah diresmikan berarti ini kan masih sedang pengajuan ya. Jadi dia masih single ya. Belum ada pasangannya, bukan bersuami, bukan juga duda gitu, masih aman. Nah, tapi kita ingin tahu ini isi hatinya Bu Yuni sehingga Bu Yuni memilih itu. Coba Bu, kalau pilihannya misalnya pilihannya Arafah, ini maknanya apa Arafah? Arafah itu mengenal ya Pak Guru waktu kemarin. Ya, jadi kalau dimasukkan ke nomor 4 bagaimana jadinya? Sehingga artinya kan Ibu, saya nggak mau milih Arafah karena nggak cocok untuk nomor 4. Bagaimana maknanya kalau misalnya kita paksain Arafah yang masuk di nomor 4? Mengenal tulabu tolim. Tulabu aja nggak paham Pak Guru. Oke. Di hari awal yaumil daripada dirasatihim. Sama Pak Guru dirosatihim juga nggak paham. Ya, baik. Ini kita pernah bicara ya, kita pernah membahas kata ini ya. Kalau atullah tidak dipahami dan tidak ditanyakan nggak apa-apa ya, kita anggap itu bukan suatu masalah. Ya kan yang kita tidak tahu itu dianggap masalah, itu kalau kita mau menganggap itu masalah, tidak tahu kan kita bertanya ya. Tapi kalau kita tidak tahu, kita tidak bertanya, berarti memang kita anggap itu bukan masalah gitu. Nah, coba Bu Yun, gunakan kemampuannya untuk menganalisis semampunya ya. Ini dirosatihim ini dipakai ini aja kebiasaan, berdasarkan kebiasaan atau berdasarkan keterampilan yang sudah terbentuk. Ini dugaan Ibu, dia berapa kata nih? Dua Pak Guru. Iya, bagus. Yang pertama apa? Dirosa. Iya, terus yang kedua? Tihim. Oke. Ini dari dua kata ini, yang Ibu sudah mengerti yang mana? Tihim aja. Oh, tihim. Ibu mengerti ya tihim ya? Mereka ya Pak Guru. Mereka. Iya, bagus. Jadi Ibu sejauh ini, kalau Ibu ini sesudah belajar ya, yang Ibu pahami itu dalam arti mereka itu kata tihim ya? Sebetulnya sih him aja Pak Guru. Tinya. Oke, kalau begitu, lain kali berarti jangan dipotong dari taknya. Ya, kalau Ibu sudah punya ilmu, ini saya sering mengatakan ya, tapi mungkin kan kita beda latar belakang sehingga pemahaman kita wajar berbeda. Saya sering mengatakan bahwa kita itu target kita itu
bukan terpenting benar salah. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah ilmunya kita pakai. Seperti yang Ibu Yuni sekarang alami. Ilmunya mengatakan bahwa yang bermakna mereka itu him. Tapi Ibu motongnya menjadi tihim. Itu kan tidak konsisten dengan ilmu kita. Kalau mau konsisten dengan ilmu kita, maka kira-kira jawabannya dua. Yang pertama apa dirosati, yang kedua him. Nah, soal benar salah nggak usah terlalu dicemaskan ya. Soal benar salah tidak usah terlalu dicemaskan. Nah, kira-kira begini ya. Nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Nah, ini ya. Nah, ini sehingga nanti kita bisa menambahkan sesuatu ilmu di sini. Bahwa ini yang tadi yang pertama yang Ibu baca dirosati ini tertulis ya. Ini muncul tak, ini karena dia digabung dengan kalau dipisah nanti ini kata ini tulisannya seperti ini. Ya. Nah, begini. Nah, sama dengan kata ma'rifah ini ya, kata ma'rifah ini nanti kalau digabung ya, kalau digabung tulisannya dengan him misalnya, ya tak yang ada di sini akan berubah seperti di sini juga. Begitu juga ma'rufah, pokoknya semua tak ya, tak marbuto yang ada di akhir kata kalau dia digabung dengan kata lain, ditulis bersambung dengan kata lain, maka dia akan berubah menjadi tak seperti biasa. Itu aja. Itu sehingga nanti ibu-ibu sekalian dengan cara demikian nanti akan terbiasa. Oh, ini sama sebenarnya. Oke, baik. Nah, sekarang berhubung himnya sudah dipahami, nah coba sekarang Ibu pakai ini aja ya, kemampuan yang sudah dimiliki. Dirosah ini ya, dirosah ya, tulisannya seperti itu. Kalau itu ya kita pakai ilmu kita, ciri khusus yang pertama dalam bahasa Arab, apa itu Bu? Ciri khusus pertama bahasa Arab? Terdiri dari 3 huruf ya Pak Guru. Iya, baik. Nah, kira-kira apa 3 huruf dasarnya? Dal, 3 ro, sin. pokoknya. Dal, ro, sin Pak Guru. Ya, bagus. Sejauh ini Ibu ada mengingat sesuatu nggak kalau udah sampai di situ? Belum Pak Guru. Oke, kalau begitu tolong ini saya persingkat ya. Pada pertemuan kita sebelumnya agak diskusinya sih agak panjang waktu itu, tapi saya persingkat saja. Ini khusus untuk Bu Yuni. Sesama pebisnis kita boleh pakai harga diskon ya Bu. Langsung dipersingkat saja. Ibu tolong baca ini ya, baca bagian pendahuluan dari buku kita Bu. Bab 2 Pak Guru. Buku 2 betul di pendahuluannya. Dars Pak Guru pelajaran. Nah, kan udah ketemu udah. Nggak apa-apa ya. Ya, dars pelajaran sama saja nanti dirosah juga sama gitu ya. Nah, kalau begitu dirosatihim kira-kira apa jadi maknanya? Pelajaran bagi mereka. Iya, bagus. Coba dipersingkat lagi. Pelajaran bagi mereka Pak Guru. Dipersingkat lagi. Pelajaran mereka. Nah, bagus. Kalau Ibu nih, Ibu pakai nalar aja ya. Ibu pakai nalar aja ya, tidak. Sekali lagi ya, bebaskan diri dari keinginan untuk benar, tapi pakai ini ya. Ya, saya juga nggak tahu ya, apa ya kendala kita. Mungkin saya ada kesalahan mungkin, sehingga agak sulit untuk Kayaknya sinyal bagus. ya. Sinyal. Sinyal. Iya, sinyal. Bebas ya. Nah, coba Bu Yuni, Ya. kalau
Ibu mendengar kata ya, kalau Ibu mendengar kata pelajaran mereka, kira-kira mereka itu siapa? Yaumil akhir. Jangan Ibu jangan terlalu banyak yang dipikirkan, Oh, fokus ke sana. manusia Pak Guru. Gitu. Kalau saya mengatakan pelajaran mereka, kira-kira mereka itu siapa gitu. Manusia. Oke, baik. Kalau gitu lebih spesifik lagi, kan manusia itu banyak. Orang Muslim. Orang Muslim itu banyak, Bu. Misalnya saya kasih clue yang lain. Kalau saya mengatakan begini, dagangan mereka gitu sangat mahal. Kira-kira mereka itu siapa? Pedagang. Mungkin nggak pedagang itu adalah Muslim? Mungkin. Mungkin. Apakah pedagang itu manusia? Iya, mungkin. Ya, berarti kan tadi ketika kita mengatakan dagangan mereka, siapa mereka? Manusia, terlalu umum. Siapa dagangan mereka? Siapa itu mereka? Muslim, itu juga masih umum. Tapi kalau kita mengatakan dagangan mereka, pedagang, itu kan spesifik gitu. Coba pakai nalar seperti tadi, pelajaran mereka. Kira-kira siapa merekanya? Murid. Nah, begitu cara ya memanfaatkan nalar. Nah, jadi gitu ya. Nah, seperti biasa kalau ada kata ganti. Kalau ada kata ganti, ini ya, kalau ada kata ganti, berarti kata itu kan menggantikan mereka. Kira-kira begini nalarnya. Apakah him ini bisa menggantikan fi, ataukah menggantikan at-tulab, ataukah menggantikan al-yaum, ataukah menggantikan al-awal, ataukah menggantikan min gitu. Pak Guru, saya lupa tolab itu siapa, Pak Guru? Enggak usah, Ibu enggak usah berfokus ke situ. Ikutin nalarnya tadi, ikutin nalarnya tadi. Ini kan Ikutin nalar. ini kita bilang, ini kan kata ganti. Ini kan kata ganti. Ya, kata ganti. Tapi Ibu sudah punya nalar. Ya, sudah punya nalar bahwa him ini artinya mereka, ya. Him ini artinya mereka. Siapa mereka itu? Setelah Ibu coba mengkritisi pendapat sendiri, ini adalah siapa tadi? Murid. Nah, kira-kira begitu ya, adalah murid. Nah, oke, itu satu hal ya, itu satu hal, satu sisi. Pertanyaan saya, mungkinkah fi itu, kan Ibu tadi tahu ya makna fi. Apakah mungkin fi itu diganti dengan him? Sinyalnya Pak Guru. Itu Pak Guru tolab. Enggak, Bu. Bukan begitu. Sekali lagi ya, bukan soal benar salahnya yang utama, tapi soal bagaimana menalarnya. Maksud saya, apakah mungkin fi itu, him itu menggantikan fi? Tidak. Tidak. Apakah him itu mungkin menggantikan al-yaum? Tidak. Tidak. Apakah him itu mungkin menggantikan al-awwal? Tidak. Tidak. Apakah him itu mungkin menggantikan min? Tidak. Nah, kira-kira begitu, maka him itu yang paling mungkin adalah at-tulab. Sementara tadi Ibu punya dugaan bahwa, oh kalau ini pelajaran, berarti him ini maksudnya adalah murid. Maka ini ketemu di sini. Begitu jadinya. Ini yang namanya nalar. Jadi tulab murid. Itu. Ini yang namanya nalar. Gitu. Baik, silakan. Bagaimana jadinya kalau begitu? Jadi sebelum jadi titik-titiknya ini diterjemahkan itu Pak Guru. Coba pakai tadi. Kalau dipaksain arafah artinya apa? Kalau dipaksain ma'ruf artinya apa? Kalau dipaksain ta'arafah artinya apa? Kalau dipaksain ma'rufah artinya apa? Karena Ibu kan punya pilihan.
pilihan yang Iya. cocok di hati itu kan ma'rifah gitu. Dengan kata Kalau- lain, Ibu berkata bahwa arafah nggak cocok, ma'ruf tidak cocok, ta'arafah tidak cocok, ma'rufah juga tidak cocok. Kira-kira begitu yang Ibu ada dalam pikiran Ibu. Murid kalau di Arafah murid mengenal di awal pelajaran mereka. Iya, baik. Kalau di Nggak cocok ya? Nggak cocok ya? tidak. Ya, terus kalau ma'ruf Kalau di makruf kenal ya. itu bentuk berapa itu? Makruf bentuk sifat. Ya, baik. Ada makna apa? Itu 3 pokoknya apa? Ma'ruf. Sama Pak Guru. Ain ro, Ya, Pak. yang tidak termasuk pokok berarti huruf apa? Mim dan waw. Apa maknanya kalau ada mim di awal, ada wawu sebelum terakhir? Perkenalan ya. Nah, lupa nih. Lupa nih. Kita dulu punya kata makbul, kita punya kata marhum, kita punya kata maklum. Dulu banyak kita punya kata yang sepola dengan itu. Coba diingat-ingat. Pengenalan ya Pak Guru. Ada mim di awal, itu dulu kita otak-atik itu supaya mudah diingat menjadi salah seorang nama artis yang terlibat di dalam film Sidul anak sekolahan. Siapa Pak Guru? Jauh ininya, lupanya jauh ini udah. Saya jarang Bunga nonton. terus ini. Apa ada yang ingat? Jadi nama Maudi. Maudi Maudi. Kusnaidi. Maudi Kusnaidi. Eh, Kusnaidi. Kalau ada mim di awal, gitu ya. Wow. Itu. Kalau Ya. ada mim di awal, ada wawu Wow. sebelum akhir. Sebelum Nah, itu kan kalau sebelum dibaca. akhir Nah, itu kan mimnya bunyinya ma. lahirkan di. Mimnya bunyinya ma. Wawunya sukun. Nah, jadi nggak ada ininya. Jadinya Mau. mau. Nah, gitu tuh cara kita Mau. ngakalinnya. Maknanya apa? Ada di. Di. Gitu. Ada di. Ada di. Jadi mau Pasif di. kemudian itu. Jadi mau dikenal. Mau dikenal gitu Pak Guru. Bukan. Itu namanya jembatan keledai. Bahwa kalau ada ma di awal, ada wawu di akhir, itu melahirkan Iya, ada akhir. pakai di-nya aja. Mana di? Ada di-nya. Maunya kan di sini. Oh, jadi dikenal. Itu. Coba Ibu, saya tanya ya, Ibu, ini kesadaran ini insya Allah udah ada ya. Ini. Orang kalau dipimpin ya, atau sebelum ke dipimpin saya mau tanya dulu. Kalau pemimpin dalam orkestra namanya apa, Bu? Dirijen. Apa? Dirijen ya Pak. Iya, bagus. Apapun juga karena itu bukan yang utama. Tuh, ya. Kalau pemimpin dalam sholat jamaah namanya apa? Imam. Nah, bagus. Yang dipimpin, coba Bu. Yang dipimpin oleh imam namanya apa? Makmum. Nah, itu tuh. Kan kita udah biasa itu. Mengatakan makmum. Tapi pakai ilmu ya. Nggak bisa hanya jadi bahasa Indonesia biasa aja. Makmum. Karena ada mim di awal. Ada wawu di akhir. Kok ini namanya imam? Wow. Ini namanya makmum. Apa nggak bisa ditukar? Ya nggak bisa. Gitu. Ya, tidak bisa ditukar karena yang dipimpin itu namanya makmum.
dipimpin. Gitu. Nah, coba Ibu gitu ya. Kalau orang yang ditinggalkan mulai sholat, namanya apa? Temennya sudah rakaat pertama, dia ketinggalan, berarti kan ditinggalkan sama teman-teman yang lain. Nanti temannya udah salam, dia belum salam. Itu namanya apa, Bu, orang yang ditinggalkan pada saat sholat jamaah? Nggak paham, Pak Guru. Oh, nggak paham. Bu, Yuni belum itu, nggak terbiasa mendengar kata masbuk. Belum. Oh, ya saya pikir itu populer. Ibu kalau selama ini namanya sholat itu kalau yang didahulu teman-temannya duluan dia belakangan, Ibu kenalnya namanya apa? Sholatnya apa? Kalau saya bilang mau ngikuti aja Pak Guru. Oh, jadi nggak itu ya, nggak tahu kalau itu namanya masbuk ya. Enggak. Oke, kita salah ini nih, salah taktik ini. Saya pikir semua orang tahu itu masbuk. Nah, kalau ini aja nih yang lebih populer, insya Allah nih. Kalau doa diterima, Doa diterima taunya ijabah Pak Guru. wah keren banget dia. Sudah ijabah begitu. Ibu Yuni nggak biasa dengar kata makbul. Enggak. Budaya kita jauh beda. Budaya kita jauh berbeda. Aduh. Ya itu. Supaya makbul doanya gitu. Jadi Ibu nggak terbiasa ya. Doanya Makbul tahu, masbuk nggak tahu Pak Guru. Makbul tahu makbul. Iya. Oke, gitu. Bentar. Makbul itu juga seperti halnya makmum, seperti halnya ma'ruf ya, Bu. Gitu. Ini perlu menjadi perhatian. Sebentar ya, makbul, gitu. Ini kata bilang makbul itu artinya kan diterima. Ada mim, ma di awal, ada wawu. Oke, setelah memahami indikasi makna dari kata yang ada, yaitu ma'ruf, ada mim di awal, kemudian ada wawu sebelum akhir. Mudah-mudahan sejak hari ini Ibu Yuni bisa lebih kuat lagi mengingatnya. Tuh. Kalau istilah ilmunya awam dulu, mau di. Tuh, mau di, mau ter. Kita katakan begitu ya, karena itu mau di, mau ter. Apa maksudnya? Ada mim di awal, ada wawu sebelum akhir, itu mengindikasikan makna di itu dalam bahasa Indonesia mengindikasikan pasif. Awalan untuk pasif dalam bahasa Indonesia selain di adalah ada kata ter. Gitu. Jadi kalau ma'ruf bisa berarti kan tadi makna dasarnya kan kenal atau tahu gitu ya. Berarti ma'ruf diketahui. Kalau kenal gitu ya, kalau kenal berarti ma'ruf Dikenal. kenal atau terkenal. Jadinya begitu. Coba siapa nama wakil presiden yang terkenal pendiam? Ma'ruf Amin. Ma'ruf. Nah, itu. Ma'ruf. Ma'ruf. Terkenal beliau itu, ma'ruf. Walaupun diam-diam karena namanya ma'ruf ya sudah dikenal. Bagaimana Bu Yun? Apa ada pemahaman yang ini yang sudah bertambah atau menguat nih? Ya, jadi cocok ya Pak Guru ya buat nomor 4. Bagaimana kesimpulannya? Lebih cocok untuk nomor 4 Pak Guru jawabannya. Ma'ruf lebih cocok. Iya. Apa jadi maknanya kalau begitu? Murid dikenal di hari di pelajaran pertama ya. Di awal pelajaran pertama.
ininya jadi apa? Itu ya, karena memang banyak itu ya, banyak lubang-lubang angin yang harus ditutupin, yang tadinya aman sekarang jadi bolong, jadi geser maknanya. Oke. Jadi Ibu pemahamannya gitu, ya. Murid dikenal begitu. Iya. Iya, dikenalkan maksudnya Pak Guru. Jangan ditambahkan pakai kan, Bu. Kalau itu nanti Ibu akhirnya tidak pakai ilmu jadinya, pakai perasaan terus jadinya. Kalau pakai perasaan terus yang tidak pas dipas-pasin. Perasaan udah pas ya, main perasaan jadinya. Berarti nggak cocok Pak Guru. Fokus Nggak cocok. ke ilmu. Oh, kayaknya cocok yang ini Pak Guru, ta'aruf, berkenalan. Ntar dulu soal itu mah enggak, itu justru bukan itu arahnya. Kita ingin meyakinkan bahwa Ibu menjadi kebiasaan ya, membentuk kebiasaan untuk memilih dan tidak memilih itu pakai ilmu gitu, maksud saya, bukan soal salah benar ya. Murid di hari awal. Ya Pak Guru, murid di awal hari pelajaran. Pak Guru, Urutannya bagaimana? At-tulab ma'ruf apa ma'ruf tulab? Ma'ruf at-tulab apa at-tulab ma'ruf? Urutannya bagaimana? urutan pemahamannya Pak Guru. Urutan kalimatnya, urutan katanya. At-tulab ma'ruf jadinya. Bukan, kan titik-titiknya ada di mana? Oh iya. Ya Pak Guru, nggak cocok. Dikenal murid di awal hari dari pelajaran. Iya, begitu. Maksud saya, memang kita kita punya ilmu loh bahwa ini bisa ditambah, ini bisa ditaruh di depan, ini bisa ditaruh di belakang. Apa itu? Itu kalau konteksnya seperti yashkuru Ahmad, Ahmad yashkuru. Kalau fiil, Bu, kalau fiil muncul ya, kalau fiil muncul di awal gitu ya, kalau fiil itu muncul di awal, dalam bahasa Indonesia, fiil itu punya kesamaan dengan kata kerja. Kemudian saya berikan tips pada waktu itu, kalau dalam bahasa Indonesia tidak memulai kalimat dengan kata kerja, karena dalam bahasa Indonesia kata kerja itu biasanya jadi predikat. Dalam bahasa Indonesia predikat itu tidak di awal kalimat. Kalau itu cocok, itu ditukar. Seperti tadi ya, arafatul lab. Arafah bentuk berapa, Bu Yuni? Bentuk 1. Nah, kalau bentuk 1 kan fiil. Ya. Kalau bentuk 1 fiil, artinya jangan ditaruh di depan. Jadi arafatul lab artinya arafatul lab, mengenal. Murid mengenal. Jangan taruh mengenalnya di depan. Karena mengenal itu dalam bahasa Indonesia itu kata kerja. Itu. Nah, tapi kalau untuk ma'ruf nggak bisa ya. Kalau ma'ruf tidak bisa seperti tadi arafah karena jenisnya berbeda. Itu. Oke. Nah, itu ya untuk ma'ruf ya. Kalau untuk ta'arofah,
Ta'aruf. Ta'aruf. Apa itu maknanya? Berkenalan kemarin. Bilang ta'aruf itu berkenalan. Kalau kemarin itu, kalau hari ini Ibu ingatnya kalau baca ta'aruf tadi apa yang Ibu ingat? Kenal. Kenal. Oke. Cuman tadi karena atulabnya tidak terpahami, jadi nggak melirik ke sana. Nah, kalau ma'rifah, apa yang Ibu pahami sehingga Ibu menganggap itu paling cocok? Makrifat itu kenalan ya Pak Guru ya. Karena mim. Ada ilmu begitu. Jadi jadi mendatangkan sesuatu yang baru. Pantesan jadinya Makrifat tuh sebetulnya kayak memberikan makrifat kayak ilmu ya, pengetahuan gitu ya Pak Guru ya. Sebetulnya. Supaya diberi makrifat. Pengetahuan ya Pak Guru ya. Nggak tahu Pak Guru. Nah, kalau ma'rufah, bagaimana maknanya sehingga tidak dianggap cocok? Nggak ini Pak Guru belum sampai melirik ke sana. Nggak paham juga artinya. Oke, baik ya. Terima kasih. Ini sudah mempelajari sesuatu. Yang penting itu ya. Yang terpenting ada sesuatu yang kita pelajari. Yang penting ada yang kita pelajari. Ya. Mohon ini ya, Bu Yun ya, tidak menyerah pada kenyataan bahwa kemarin Bu Yuni diajak berlari-lari sehingga Ibu akhirnya tidak bisa mengejar. Ya, jangan-jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kemudian tidak terus melangkah. Ya kita teruslah dengan pelajaran kita, walaupun sedikit-sedikit, tetapi itu akan menjadi akumulasi pemahaman yang maksimal. Kalau yang sedikit seperti tadi ada mau, kemudian itu tadi ada fiil, itu tetap kita miliki karena itu akan menjadi, kalau bahasa kita kan sedikit lama-lama menjadi bukit gitu bahasa kita. Oke, kita beranjak ke nomor 3. Silakan Bu Mute. Apa jadi maknanya dengan pilihan yang tadi sudah dibuat? Pilihan tadi langsung artinya ya Pak ya berarti. Apa tadi pilihannya? Saya pilihannya Arafah Pak. Iya, baik. Apa jadi maknanya? Kalau pilihan Orang-orang yang telah mengetahui jiwanya pasti mengetahui Tuhannya. Oke, bagus. Itu. Dan itu artinya yang paling besar potensinya untuk mengenal Tuhan melalui pengenalan jiwa dan diri ya para ilmuwan. Ya, diri kita ini kan ada jasmani dan ada rohaninya, termasuk ya pengenalan diri kita secara jasmani dengan ilmu kedokteran akan mengantarkan kita kepada pengenalan betapa ya, bukan mengenal hakikat Tuhan ya, tetapi mengenal bahwa betapa maha kuasanya gitu. Ternyata aja satu aja kalau dicermati ya, susunan lidah aja kok bisa itu pengecap apa pengecap itu, pengecap asinnya, manisnya, bisa itu aja udah luar biasa itu bentuknya dan sebagainya. Oke, terima kasih, cocok ya kalau kita lihat dari segi makna. Nomor 2, silakan Bu Dian. Arafna anna Baghdad Madinah mufrofah fil alam. Ini kurang teliti lagi nih bacanya Bu Dian. Ma'rufah. Iya. Kami mengenal kita setelah Baghdad Anna Baghdad Madinah ilmu ma'rufah.
Kami mengenal anak-anak. Kami saling mengenal Baghdad, Madinah. Kami mengenal Baghdad, Madinah, ilmu mengenal ilmu ya, Madinah. Sudah? Iya Pak Guru. Iya. Coba dibahas ini ya Bu ya. Per kata coba, perpotong. Arofna, kami kenal anak, kami saling kenal Baghdad, Madinah. Nah, coba ya, saya pandu ya. Arofna apa? Arofna, kami kenal Iya. Coba kata arofa, makna-makna yang kita sudah pelajari untuk arofa apa saja, Bu? Arof kenal, mengenal, Coba dibaca saling bukunya untuk kenal. memudahkan. Mengetahui, Hmm? ya, mengetahui, mengenal, saling mengenal, berkenalan. Tentu tidak bisa saling mengenal, Bu. Coba lihat, coba lihat. Karena untuk saling mengenal itu bukan arofa itu. Kami mengetahui. Jadi ada dua ya. Jadi dua ya, bisa. Itu ya. Bisa kami mengenal, bisa kami mengetahui. Nanti dipilih mana yang cocok. Berikutnya, Anna. Saya sungguhnya anak. Apa Saya maknanya? sungguhnya Anna saya. Coba Ibu baca syahadat, mohon. Mohon berkenan baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Iya, coba apa maknanya tuh? Rasulullah. Asyhadu anna Bahwa saya Muhammadan. sesungguhnya, Mana yang sesungguhnya salah sesungguhnya? Anna. Bukan Anna. itu yang muncul di sini? Iya. Iya. Kalau saya itu apa? Bahasa Arabnya kalau saya? Ana. Iya, tentu beda ya. Ya, tentu beda antara Anna dengan Ana. Coba Ibu lihat sekali lagi tulisan saya, Bu. Nah, tapi kalau Ibu agak susah mencarinya dalam tulisan kata yang bermakna saya itu begini. Ya, perhatikan ya, Bu. Tuh. Jadi ada ininya. Ada alif. Tuh ya. Dan ini tidak bertasdid. Ya, tapi kalau namanya lupa ya lupa aja ya. Kalau namanya orang Iya Arab Pak. kita itu Pak Guru mudah. udah belajar berkali-kali. Kadang Iya. namanya Kalau namanya nggak lupa ya nggak ingat. Ya, tapi itu bukan alasan kita untuk menyerah. ya, Itu saya artinya belajar Allah di memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan amal, dapat pahala melalui pintu usaha. Nah, gitu kan. Bahwa orang yang tidak menyerah itu akan mendapatkan ganjaran pahala. Oke, kita rangkai dari awal ya. Arafna anna. Apa jadi maknanya? kami kenal, kami mengetahui, kami mengetahui, Terus? kita mengenal. Hmm. Anda, Anda. Syahadat, Bu, syahadat. Kami mengenal. Kami mengetahui anna. Asyhadu anna. Bahwasanya saya
Jangan Bu, anak itu begitu, bukan begitu tulisannya. Ya, bahwasanya gitu aja, nggak usah pakai saya. Bahwasanya Baghdad Madinah Madinah itu artinya apa? kota. Iya, berarti kalau gitu apa? Arafna anna Baghdad Madinah. Madinah Apa ma'rifatil. mananya? Pelan-pelan. Mari saya dulu ininya. Ma'ri Entar dulu Bu, entar dulu ke situnya, entar ini dulu yang ada di sini. Arafna anna Baghdad Madinah, itu aja dulu yang dimaknai. kami kenal saya bahwasanya Sayanya, maaf. taruh. Sayanya enggak ya, Kami, sayanya. ya. Kami kenal bahwasanya Baghdad Madinah Madinah artinya apa, Bu? kota. Ya udah pakai diartikan kota. Coba dari awal. Kami kenal bahwasanya Baghdad dan kota Baghdad dan Madinah. Dari mana dannya, Bu? Nggak ada, lupa. Nggak usah pakai dan kalau begitu. Ya, Diusahakan dulu, ibu-ibu sekalian, supaya jangan main perasaan di awal. Usahakan tidak menambahkan yang tidak ada. Iya, Pak Guru. Kami mengetahui Kami bahwa mengetahui bahwasanya Baghdad Baghdad kota Madinah. Bukan, Bu. Madinah itu artinya kota. Mohon maaf, Ibu tahu bahwa Baghdad itu salah satu nama kota, bukan seperti Jakarta. Iya, Baghdad kota, Baghdad Nah, Madinah itu. kota. Jangan kota Madinah, Bu. Kalau Baghdad itu di Iran, di Irak. Madinah ada di Arab Saudi. Jadi bukan Baghdad itu Madinah, tapi Baghdad adalah kota, gitu. Jadi kotanya disebut, Pak Guru. Apa, Bu? Kotanya disebut itu kota Bukan Baghdad dan kotanya disebut, tapi Madinah itu memang artinya kota. Oh, Madinah itu artinya kota. Ya, itu yang tadi saya beberapa kali tanya, apa artinya Madinah? Ibu udah jawab, itu artinya kota, gitu. Oh, iya, bukan Madinah, namanya nama kota juga. Kota Madinah. Yang Madinah yang nama kota itu yang ada di, yaitu yang kita kenal, ada Mekah, ada Madinah. Tapi itu di Arab Saudi, bukan di Irak. Kalau Baghdad Bukan di Baghdad. Oh. Nah, itu. Kalau di Baghdad, Madinah itu bukan nama kota di Baghdad, di Irak. Berarti kota Baghdad gitu ya, Pak Guru. Bahwa Baghdad adalah kota titik-titik gitu. Oh, ya. Kami mengetahui bahwasanya kota Baghdad makrifatil alam. Mohon ya, diikutin dulu ya. Ini efisien waktu nih. Ikutin yang saya pandu tadi ya. Kami mengetahui bahwa Baghdad adalah kota titik-titik fil alam, di dunia. Bahwa Baghdad adalah kota titik-titik di dunia. Makrifat. Ketukar tadi itu ma'rufah. Ma'rufah itu tadi yang kita diskusikan dan Bu Muti, bahwa ma'ruf dan ma'rufah itu artinya sama, dikenal. Ada mim di awal, ada wawu sebelum akhir. Selain bermakna dikenal, bisa bermakna ter. Jadi kalau dihimpun, kami mengetahui bahwa Baghdad adalah kota terkenal di dunia. Gitu. Oh gitu. Ya, makasih banyak sama. Tapi saya kira Ibu memilih itu karena yakin betul paham maknanya. Rupah. Beda persepsi. Jadi saya kalau pikir begini, ini apa mungkin karena ada jejak masa lalu yang masih tersimpan. Iya, jejak masa lalu, Pak Guru. Langsung ma'rufah gitu dengan yakin.
Ma'rufah maksudnya. Iya, Ada jejak. ma'rufah. Oke, baik. Nomor pertama dan itu akan jadi terakhir. Ya, ras Pak Guru. Silakan. Yajibu alal muslimina ma'rifatillahi ta'ala. Dari mana ada ti-nya, Bu Ros? Ma'rifati itu itunya Allahnya barisnya i. Enggak, yang kita tanya itu ma'rifati. Dari mana Oh, ti? enggak ada Pak Guru ma'rifah. Kalau nggak tahu gimana ilmunya? Ilmunya mengikut ada itu. Udahlah. Ya udahlah. Oh iya, udahlah. Ma'rifatullah. Oh, ujungnya i Pak Guru Allahi. Kan nggak dibahas itu, ma'rifat yang dibahas. Oh, ma'rifatullah ta'ala. Diartiin ya Pak Guru. Iya, silakan. Apa? Orang-orang muslim wajib tahu Allah Ta'ala. Ya, wajib tahu Allah Ta'ala. Tahu Allah Ta'ala. Ma'rifah itu bentuk berapa, Bu? Bentuk 3 masdar. Iya, masdar itu apa? Kata kerja yang dibendakan. Kalau itu tahu Dan yang lebih jadi- nuansa kata kerjanya itu lebih dominan gimana jadinya? Pengetahuan. Bukan. Maksudnya? Bendakan kalau pengetahuan. Iya, iya. Kata kerja. Mengetahui. Jadi, Orang-orang muslim oh iya betul. Orang-orang muslim wajib wajib mengetahui mengetahui Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Baik. Ya, coba kita Ya, lihat kasih, ya Pak Guru. bahwa tadi apa yang kita diskusikan itu sama dengan yang ada dalam kunci jawaban. Dengan pemahaman yang sudah kita bangun bersama tentunya. Ma'rufah. Ya. Oke, baik. Bersamaan dengan selesainya latihan bagian hamzah, yaitu memilih kata yang cocok, maka berakhir sudah kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan insya Allah Amin. tinggal Allah memberikan ridho kepada kita dan memberikan apa yang kita mohonkan selama ini, supaya apa yang kita pelajari bisa diberikan kepahaman. Untuk itu mari Amin. kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. bihamdika. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Guru. Masih aktifnya. Bu Yuni hati-hati dalam perjalanan. Bu Dian semangat terus. Ini Kasih, Pak sudah Guru. mulai lentur. Bu Ros, Bu Mute, Iya. terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Demikian dari Sama-sama kami. Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Lagi. Pamit ya. Ya. Ya.